Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita dengan NIM 3219310. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana syariah direncanakan sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai waktu, pengetahuan, dan modal terbatas, sehingga mampu meningkatkan peran modal lokal mereka. Ada berbagai jenis reksadana syariah. Investor bebas memiliki jenis reksadana syariah yang dapat menguntungkan karena setiap jenis reksadana memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Sutedi, jenis reksadana sebagai berikut. Pertama, reksadana pasar uang hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat untung dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya agar menjadi likuiditas dan pemeliharaan modal investasi. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap melaksanakan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk efek yang bersifat untung. Tujuannya agar menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Ketiga, reksadana saham melaksanakan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Sifat investasi dari reksadana saham berisiko lebih tinggi dari dua jenis reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, akan tetapi dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Keempat, reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dengan efek yang bersifat ekuitas dan efek yang bersifat utang. Investasi reksadana syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan return yang tinggi dan tidak hanya melaksanakan maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal atau investor. Investasi reksadana syariah juga memperhatikan portofolio yang dimiliki investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik, tidak melanggar aturan syariah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip operasional dan pembagian keuntungan reksadana syariah. Yang pertama, prinsip operasional reksadana syariah. 1. Bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, adanya proses screening atau penyaringan. Yang ketiga, adanya proses cleansing atau purification. Yang keempat, pengawasan yang lebih selektif. Yang kelima, adanya Jakarta Islamic Index. Dan yang keenam, investasi pada perusahaan produk halal. Dalam penempatan dananya, reksadana syariah tidak boleh menempatkan dananya pada emiten yang menjalankan usahanya pada hal-hal yang melanggar syariah. Yang kedua, pembagian keuntungan reksadana syariah. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal. Selanjutnya, perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Pertama, dari segi kelembagaan. Lembaga keputusan tertinggi di syariah dalam keabsahan produk yaitu Dewan Pengawas Syariah, beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, hubungan investor dengan perusahaan. Sistem bagi hasil mengenai keuntungan dan kerugian hubungan investor dengan perusahaan yang dimaksud yaitu adanya sistem mudharabah. Dan yang terakhir, kegiatan investasi reksadana syariah. Berinvestasi dengan reksadana syariah dapat melakukan apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.